Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Talim Al-Ukhwah, apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Suami sehat? Anak sehat? Yang tak sehat apanya, Bu? Selalu yang tak sehat kantong, yang tak sehat dompet. Masya Allah. Ya Bu, yang penting kita badan sehat, hati kita senang, bahagia. Itulah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyukuri, mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan nikmat. Karena nikmat itu kan bukan hanya bentuk materi, ya Bu, bukan hanya bentuknya uang, bukan hanya kantong terisi, bukan hanya dompet banyak, tapi kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup, ketenangan batin jiwa kita, kebahagiaan yang kita rasakan, itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, kita di Indonesia, wabil khusus di Kota Batam, wabil khusus lagi kita di Batu Merah, ya, ada yang dari Tiban ya, di Batam Center, kita dalam keadaan tenang, damai, tidak dalam keadaan perang. Justru yang berat kita ini memang betul perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri kita sendiri. Nah, maka kita harus punya rasa simpati, kita harus bisa juga mengirim doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Ibu-ibu tahu kan apa yang terjadi sekarang? Tahu nggak, Bu? Apa? Apa tuh? Perang, ya kan? Nah, ini khawatir ya, Bu ya, kita berada di ambang-ambang akhir fase dunia. Nah, jadi kita harus waspada. Nih kalau bercerita tentang Palestina, nanti waktunya memang tak cukup. Tapi yang jelas sedikit saya ingin menyampaikan dalam hadis, kita sekarang sudah ada dalam 1445 Hijriah. Dikatakan nggak sampai 1500 Hijriah, dunia akan musnah. Dan perang dunia kita sudah kedua. Dan kemungkinan tidak ada perang dunia keempat. Cukup yang ketiga. Sekarang terjadi perang di Palestina, Amerika membantu Israel. Kenapa PBB diam? Kenapa dunia diam seakan-akan tidak memberikan respon? Padahal kita di sini responnya luar biasa. Kita berdoa bahkan meneteskan air mata. Karena di negara-negara lain khawatir kalau sampai semuanya ikut terjun membela Palestina, takut terjadi perang dunia ketiga. Kalau sudah kena perang dunia ketiga, Bu, bisa-bisa satelit semuanya kita mati. Dan tanda-tanda hari kiamat, TV tak bisa lagi hidup, HP tak bisa lagi dimainkan, transportasi udara, darat semuanya bisa macet. Kita kembali ke zaman seperti purba. Coba, maka nanti itulah tanda-tanda hari kiamat turunnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi. Dan itu peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, wallahu a'lam, kita masih diberikan kesempatan hidup yang tenang, sementara sudah ribuan bahkan belasan ribu orang-orang saudara kita di Palestina sekarang yang sudah meninggal dunia. Itu yang nyata, yang nampak, belum lagi yang tertimbun di dalam reruntuhan yang belum ditemukan. Tapi ada sebagian, bahkan hampir semua mereka itu sadar bahwa ini adalah perjuangan membela agama Allah, memperjuangkan Masjidil Aqsa yang merupakan jihad fisabilillah, dan mereka tahu namanya jihad, pahalanya adalah surga karena matinya mati syahid. Apa pahala mati syahid? Apa keuntungan mati syahid? Satu, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, tidak merasakan siksa kubur. Yang ketiga, langsung masuk surga. Maka orang buru-buru ingin semuanya mendapatkan mati syahid.
ya para syuhada-syuhada. Maka kita di sini tidak bisa ikut dalam berperang sana. Kita tidak bisa, mungkin kita belum ada. Ibu-ibu sudah pernah mengirimkan sumbangan? Allah tinggalkan ya Gaza, Palestina itu Masjidil Aqsa, ingin melihat kita orang-orang Islam yang di dunia ini siapa yang masih peka, bukan yang peka, ya peka, yang punya rasa untuk membantu saudara kita. Inilah ladang amal kita sebagai investasi akhirat kita. Maka kita berikan doa, karena di dalam agama Islam doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Semakin banyak orang-orang muslim di dunia ini, orang-orang yang beriman mengirimkan doa, itu ibarat senjata, ibarat peluru-peluru yang bisa kita kirimkan untuk bisa menghancurkan, melumpuhkan orang-orang Israel yang keji dan kejam terhadap orang-orang Palestina, terutama di Gaza. Ya Bu ya, tapi sedikit informasi, kalau di Masjidil Aqsa-nya itu aman. Ya, aman karena yang terjadi peperangan itu adalah di Gaza. 80 kilo dari Masjidil Aqsa itu ke Gaza. Ya, tapi macam manapun itu tetap mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mau diambil alih sama orang Israel. Mata uangnya sudah mata uang Israel, produk-produknya sudah Israel, bahasa-bahasanya sudah Israel. Padahal orang Israel itu awalnya hanya orang buangan, orang yang terbuang, ya, dari keturunan Nabi Yakub juga, tapi orang yang pembangkang. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ibu-ibu bisa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, itu dikisahkan, diceritakan memang orangnya keras kepala. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah, yang jelas Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, cuman Allah mau melihat siapa. Ya, kita ini yang punya respon yang kuat untuk saudara kita. Mereka sudah di sana aman, mati pun mereka dalam keadaan mati syahid. Makanya kita minta kepada Allah, iskariman aumut syahidan. Apa artinya? Hidup yang mulia. Kalau tak bisa hidup mulia, mendingan kita mati, tapinya mati syahid. Jangan sampai hidup sudahlah hina, mati kita pun sengsara, merana lagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jamaah majelis talim al-ukhuwah. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan ya untuk bisa hadir di taman surga. Karena kita hadir di majelis taklim ini merupakan adalah taman surga. Siapa yang bilang? Rasulullah yang mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza marartum farta'u bi riyadil jannah." Kalau engkau berjalan, engkau menemukan taman surga, maka singgahlah. Nah, lalu sahabat mengatakan, apa yang dimaksud taman surga? Hilaqah dzikri, ya, atau majlis taklim, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan di mana orang di situ duduk bersama, berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, memuji Allah, dan bersolawat kepada Rasulullah. Di sini adalah kita taman surga. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya jamaah al-ukhuwah ini adalah wanita-wanita yang dirindukan surga, dan insya Allah menjadi calon-calon penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Macam tak mau masuk surga. Nah, amin baru kuat. Ya, kalau didoakan jangan pelit-pelit, bilang amin. Ya, karena tanggal 28 masih lama Bu ya. Kalau 28 nanti tak boleh kuat, nanti dikirain lagi kampanye. Amin begitu ya, nanti kampanye dikirain ya. Nah, amin artinya kabulkan ya Allah. Nah, jadi kita harus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, termasuk majelis taklim, apalagi hanya sebulan sekali. Nah, di dalam majelis taklim kita harus istiqomah, berarti kita sudah dalam kebaikan untuk mengikuti bertolabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, walaupun hanya dengan 4D. Apa itu 4D? Datang, duduk, diam, dengar. Ya, atau datang, duduk, dengar, diam. Hanya 4D aja. Tak perlu siap-siapkan materi, tak perlu apa, cuma datang melangkahkan kaki dari rumah ke sini, itu bumi yang dipijak walaupun naik motor menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Makanya jangan malas-malas Bu. Apalagi waktu siang gini memang rawan. Rawan apa? Ngantuk sebenarnya ya kan? Tapi kita bergerak. Ini luar biasa. Orang yang tak mau datang memilih untuk tidur, memang dapat tidur, tapi dia nggak dapat apa-apa. Maka kita jangan menyesal. Kita harus ikhlas datang ke sini. Ibu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas Bu karena Allah. Jangan sampai ada embel-embel ini dan itu karena ini dan itu, supaya pahalanya tidak hilang.
Nah, jadi harus ikhlas karena Allah. Sudah dapat ilmu, niat kita bermajlis, dan kita juga mempererat ukhuwah silaturahim di antara kita. Ya Bu, dengan niat memang kita bentuk majelis taklim ini, di samping kita belajar dan kita juga mempererat ukhuwah persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita, persaudaraan kita, pertemanan kita, persahabatan kita ini diridhoi Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, setelah kita bersyukur, tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu harus banyak sholawat, ya, bukti cinta kepada Nabi Muhammad dan berharap mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Bisa sholawat semuanya Bu? Ya, harus bisa sholawat. Bukan tak boleh dangdutan, bukan tak boleh nyanyi rock, bukan tak boleh, ya. Tapi kalau dapat memang jangan. Harus lebih banyak sholawat, baca Al-Quran, buka HP yang diposting, yang dilihat, ya. Kita pelajari banyak hal-hal yang positif. Jangan sampai waktu kita sia-sia. Oh, suntuk, bosan, selingan. Ya, cari selingan yang tidak mengandung dan mengundang dosa. Nah, supaya hati kita tertata dan terjaga. Karena kalau kita sudah melenceng, nanti setan mudah masuk. Nah, jadi harus banyak-banyak bersolawat. Ayo, mari sama-sama kita bersolawat. Salawat apa Bu? Sholawat busro udah biasa. Yuk, biar mendapat syafaat, ya. Karena kalau kita sudah memuji Allah, tidak ada sholawat di dalamnya, itu seperti hambar. Nah, bahkan dikatakan seperti bangkai, gitu, karena tidak ada sholawat di dalamnya. Ayo Bu, sholawat apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Jawabnya? Jangan salah, Shallu alaihi, gitu Bu ya. Ayo sama-sama sholawat semuanya bersuara. Apa nih? Sholawat yang mana? Sholawat busro lagi atau tibil kulub? Kayaknya yang sholawat busro banyak belum hafal ya. Tibil kulub aja, ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin libbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan satu lagi sholawat asgil. Nah, ini adalah sebuah doa juga, sholawat sebagai doa juga supaya orang-orang yang zalim itu Allah lumpuhkan, Allah hancurkan, dan memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kezaliman orang-orang yang zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil
ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang zalim ya Bu ya. Orang zalim itu luar biasa kejamnya Bu. Kenapa? Dia senang nengok orang susah. Dia susah nengok orang senang. Tuh jadi di dalam hatinya ada sifat hasad, sifat dengki, sifat sombong, sifat keji. Tak suka nengok orang senang. Dia pasti susah. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka timbullah niatnya untuk merusak, menghancurkan orang tersebut. Berbagai macam cara dilakukan tanpa mengingat Allah. Tapi kalau kita istiqomah, iman kita kuat, kita ingat kepada Allah baik dalam sendiri, dalam ramai, ya, dalam duduk, dalam berdiri, dalam berbaring, kita tahu Allah itu tahu, Allah itu melihat, maka kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, maka insya Allah kita jauh dari perbuatan-perbuatan keji itu, dari perbuatan mungkar, karena ingat dalam kondisi apapun, keadaan apapun yang kita lakukan, Allah itu melihat dan pasti ada balasannya. Sering saya sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan sebesar biji zarah suatu kebaikan pasti akan dibalas Allah. Tidak di dunia, nanti dalam kubur Bu. Kalau tidak di kubur juga dibalas, nanti di neraka pasti akan mendapat balasan, janji Allah. Ya, dan barang siapa yang melakukan kebaikan, kejahatan pasti akan dibalas, baik itu baik yang sesuatu hal yang baik maupun yang buruk. Tidak di dunia kita berbuat baik misalnya Bu, Ibu jangan pernah bosan dan merasa sia-sia melakukan kebaikan. Ya nggak dapat balasan, nggak dapat pujian misalnya. Ingat, kita mengharapkan ridho dari Allah, kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah, tidak pujian dari orang lain, tidak mendapatkan reward atau pujian dari manusia. Yang kita harapkan kan hanya Allah. Jadi orang tak puji kita pun kita nggak usah kecewa. Tidak tumbang ketika cemana tuh apa Bu istilahnya? Dihina tidak, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak ya, pokoknya tidak dipuji, tidak melayak, tidak melambung, dihina tidak tumbang, tetap tegar karena hidup kita karena Allah, hidup untuk Allah, mati kita menghadap Allah. Hanya la ilaha illallah, li'ila'i kalimatillah. Pokoknya kita ingin syiarkan agama Allah, dan dalam bermajelis taklim ini adalah salah satu tanda bukti kita mensyiarkan agama Allah, membantu agama Allah. Intan surullah yang surukum, barang siapa yang membantu agama Allah, maka kita akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkuasa, maha menentukan. Kalau Allah bilang kun fayakun, apapun bisa terjadi. Yang penting kita sering dekat sama Allah. Ya Bu, dekat sama Allah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, jangan lupa. Dalam keadaan kita mungkin susah, ya, dalam keadaan apapun kita mendapatkan prestasi atau musibah, tetap ingat kepada Allah. Maka kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita ingat apa Bu? Ketika kita memuji, melihat kebesaran Allah, keagungan Allah yang kita ucapkan, subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah, mendapatkan kenikmatan sebagai ungkapan syukur. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mendapatkan musibah, ada Bu, ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita berbuat salah atau dosa, langsung astagfirullahalazim. Itu harus, ya.
Jangan kita sudah berbuat dosa malah kita diingatkan istighfar. Bisa apa sih? Jangan gitu Bu. Udah diingatin istighfar, ada kawan baik yang mengingatkan malah kita tidak mau dengar. Beruntung mendapat teman-teman baik, ya. Beruntung teman-teman yang selalu mengingatkan kita. Karena teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah jalan, salah langkah, salah arah. Ketika kita tergelincir, ada yang menarik tangan kita, yang mengingatkan kita, bukan justru pelan-pelan menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, bahkan menenggelamkan kita dalam kemaksiatan dan dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka mencari teman ini juga penting dalam hidup, harus selektif. Jadi butuh diseleksi, enggak sembarang kawan. Berkawan dengan siapa saja boleh, tapi untuk menjadi kawan dekat itu kita harus pilih-pilih. Bukan berarti kita meninggalkan, kita menjauhkan, tapi terkadang kalau memang temannya ini luar biasa, akhlaknya buruk, nggak apa-apa kita jauhkan, ya Bu. Daripada kita jauh dari Allah, dekat dengan dia, lebih baik kita menjauh dari dia tapi kita dekat dengan Allah. Karena kawan baik itu pengaruhnya kuat, yang jahat pun kuat. Jadi punya pengaruh yang luar biasa untuk membentuk kepribadian kita. Jadi kalau kita berkawan dengan kawan baik, misalnya kita kurang baik, kawan yang baik ini pengaruhnya kuat, kita yang kurang baik tadi akan terikut. Dan begitu sebaliknya. Kalau punya kawan yang buruk, kita atau sebaliknya kawan kita yang buruk, kita yang baik, kalau kita nggak kuat, terikut dengan yang tidak baik. Maka harus dalam hidup ini harus pilih-pilih. Bukankah hidup ini pilihan? Ya nggak Bu? Hidup ini pilihan nggak? Artinya apa pilihan? Neraka dan surga itu kan Allah sudah tetapkan, ya kan? Bukan hanya Allah tetapkan neraka saja, bukan hanya surga saja, tapi Allah sudah kasih pilih. Ada neraka, ada surga, ada hitam, ada putih, ada madu, ada racun, kayak lagu kan? Bahkan ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditawarkan apa Bu? Ditawarkan apa? Susu dan apa? Buah. Ada susu, ada anggur, ya kan? Dipilihnya apa? Milih anggur atau susu? Milih susu lah. Ya kan? Kalau anggur kita makan, kita minum, lama-lama jadi mabuk kan? Minum sedikit, boleh, sehat. Tapi kalau sudah jadi anggur merah, macam mana tuh lagu BGZ-nya? Jadi anggur merah, mabuk. Jadi kita harus pilih-pilih. Hidup ini adalah pilihan. Allah sudah kasih ke surga, ini neraka. Surga caranya kayak gini. Untuk mendapatkan surga tuh seperti ini loh. Allah udah kasih. Jadi jangan kita salah. Kan hidup ini sudah takdir. Kan kita ini menjalankan takdir. Jangan ibu berkata seperti itu. Ya, dan tidak ada bahasa dalam hidup ini, aku belum mendapatkan hidayah. Tidak Bu. Semua kita sudah diberikan hidayah. Sudah mendapatkan hidayah. Sudah dipertemukan dengan hidayah, cuman kita mau ngambil hidayah itu atau kita menjauh dari hidayah itu. Jadi nggak ada bahasa kita belum mendapatkan hidayah itu salah besar. Dan hidup ini memang pilihan. Allah memang sudah menciptakan surga dan neraka. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Semuanya ada dua pilihan. Dalam hidup ini kata Allah, kalau mau surga jalannya ini, kalau mau ke neraka ini. Nah kita pilih yang mana? Allah menentukan, Allah sudah jelaskan. Jadi nggak ada kata-kata sudah takdir. Oh aku ini sudah ditakdirkan kayak gini, mungkin jadi orang yang males sholat. Nggak ada, apalagi males sholat, tidak. Ya, setan. Karena setan itu mengalir dalam tubuh kita dan dia terus mengajak kita dalam kemaksiatan dan dosa. Itulah ikrar yang dijanjikan, yang diucapkan iblis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Sejak diturunkan Allah dari surga ke muka bumi karena kesombongan, maka dari itulah dia sudah minta sama Allah, ya Allah, karena engkau telah menurunkan aku dari surga ke bumi, maka aku akan mengganggu, akan menggoda, merayu anak cucu Adam dan semua manusia sebagai temanku nanti di neraka. Itu, dan Allah kasih menanggung. Dari sinilah perjuangan kita. Maka musuh yang paling berat itu adalah diri sendiri dan hawa nafsu kita. Pergi nggak ya? Pergi wirid nggak ya? Ngaji nggak ya? Nah itu lebih kuat mana Bu? Sesuatu yang buruk pengaruhnya yang lebih kuat, iya atau enggak? Tidak kan? Kalau yang baik pasti pengaruh yang kuat itu tidak.
Tapi kalau yang kurang baik, yang mengandung dosa, yang kuat terdorong itu pasti iya. Itu tergantung kita sekarang. Tergantung kita. Ya. Nah, jadi maka bagaimana untuk bisa melawan hawa nafsu dan diri kita sendiri? Semakin dekat kita dengan Allah, maka setan semakin lemah mengganggu kita, tak berdaya. Tapi semakin kita jauh dari Allah, maka setan semakin kuat mempengaruhi hawa nafsu kita, merusak pikiran kita, dan kita akan ikut kata setan. Seperti itu, Bu. Ya, jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, majelis taklim al-Ukhwah, kita bermajelis taklim ini sudah lama, ya walaupun hanya sebulan sekali, dan sebulan sekali inilah kita sempatkan. Kalau tidak urgent dalam keadaan sakit, dalam keadaan sibuk, ya kita luangkan, kita sempatkan, jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hai, kata Rasulullah, ingat-ingat umatku, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda, Bu, kita masih muda sebelum datang masa tua. Masa luang, lapang sebelum datang sibuk. Hari ini nggak mau pengajian, kenapa? Oh, lagi sakit pinggang, padahal sakitnya nggak begitu sakit. Tapi karena sakit sikit, alasannya sakit, icc-nya biar tak bohong. Oh, bulan depan lagi tak datang, kenapa? Rewang, tiba-tiba ada rewang. Oh, 2 bulan depan lagi, kenapa tak datang? Oh, ada acara, misalnya ada acara pesta. Nanti Allah kasih kesibukan karena kita selalu tidak mau menyempatkan waktu yang Allah berikan. Artinya nanti akhirnya Allah sibukkan, akhirnya kita tidak terbiasa dengan kebaikan. Tapi kalau kita menyempatkan dalam waktu luang, dalam waktu sempit, kita selalu menyempatkan diri, nanti Allah pasti akan memudahkan kita. Itu yakin, Bu. Karena Rasulullah kan mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, Ibu pahami sebuah hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dijelaskan apa? Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu. Artinya ketika kita keluar rumah, niat kita memang mau berjalan mencari ilmu, memang mau belajar, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan, Bu, jalan kita menuju surga. Maksudnya apa? Artinya ketika kita selalu menyempatkan hadir dalam majelis taklim, dalam setiap momen untuk kajian-kajian, pokoknya dalam hal-hal yang mengundang keberkahan dan rahmat Allah, itu kita selalu menyempatkan. Ada sakit sikit kita sempat, sakit banyak aja kita sempatin, apalagi sakit sikit. Ada kesibukan yang banyak kita sempatin, apalagi kesibukan sikit. Itu kita menyempatkan. Sallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Artinya kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Nanti ada aja solusinya. Kan Allah kan Maha Kuasa. Ada aja solusinya. Ada aja solusinya. Selalu ada. Dalam keadaan susah nanti ada aja yang membantu kita. Ya, untuk kita mau membiasakan sholat duha, Allah akan berikan kesempatan. Dan bagaimana kita mau bisa ke surga? Jangankan mau sholat duha, mau sholat tahajud, yang sholat wajib aja kita tidak mau menyempatkan. Ya nggak, Bu? Udah pada sholat zuhur belum? Udah kuat dah. Kuat kalau udah, alhamdulillah. Istiqomah, harus istiqomah. Kebaikan yang dilakukan itu harus istiqomah. Jangan minggu ini buat, minggu depan tidak. Ngaji hari ini, bulan depan baru ngaji lagi. Istiqomah, Bu, dalam ngaji. Ibu ngajinya gimana? Ngajinya, Bu, udah khatam? Setiap hari ngaji gak, Bu? Hah? Setiap hari ngaji gak? Ya, loh, malah bagus. Malah bagus kalau habis sholat ngaji. Ibu, kalau mau khatam Al-Qur'annya 1 tahun, 1 hari 1 ayat, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. 1 tahun Ibu khatam. Tapi setiap hari, contoh hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim. Besok lagi, setahun tidak Ibu lepaskan Al-Quran khatam 1 tahun. Kalau 1 harinya 1 ayat, coba. Ada 6.230 ayat, Bu.
kalau ibu tidak istiqomah. Tapi kalau ibu mau setiap bulan, ibu bisa lakukan 1 hari 1 juz. Oh tidak mau 1 juz, hanya 1 lembar. Khatam bu, nggak nyampe setahun. Tapi punya niat. Ingat bu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada yang membacanya nanti hari kiamat. Dan Al-Quran akan menjadi penerang di dalam kubur kita bu. Ya kan? Bersahabat dengan Al-Quran. Dan ketika kita idza khutimal Quran nazalatir rahmah, ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran, kita berdoa meminta kepada Allah, 40.000 bahkan sampai 60.000 malaikat mengaminkan doa kita. Coba, malaikat ribuan yang mengaminkan, masa enggak dikabulkan oleh Allah? Dan rahmat Allah turun. Kalau sudah rahmat Allah turun itu luar biasa bu. Hidup kita penuh dengan ketenangan. Walaupun rumah tidak mewah, hidup kita bahagia. Walaupun rumah kita sempit, hidup kita tenang walaupun nggak punya kendaraan. Karena kebahagiaan, ketenangan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Hati kita bu, tergantung hati. Ya, hati kita tuh bahagia itu simpel aja kan, kita yang buat kebahagiaan itu hati kita sendiri. Yang penting dekat sama Allah. Hidup ini nggak usah berlomba-lomba. Maksudnya apa? Orang punya motor, kita sibuk punya motor, tak ada duit, pinjam sana pinjam sini, lalu kita kredit sana kredit sini, akhirnya sibuk main kucing-kucingan dengan rentenir. Susah, makin susah hidup kita bu, makin susah. Zaman dulu bu, zaman orang-orang tua kita dulu tak ada motor, tak ada HP, hidup juga, ya kan? Zaman sekarang aja kita sibuk. Kenapa? Karena kadang-kadang suka berlomba-lomba dalam hal dunia yang tak ada manfaatnya, justru bisa menghancurkan kita dalam kehancuran. Nah, jadi hidup apa adanya, ya. Yang penting kita bersyukur, jangan berlomba-lomba. Orang beli skincare harga 400, kita mau pula 400. Udah gitu, udah mukanya nanti tak glowing. Hutang belum habis, akhirnya kita berhenti glowing, ya bu ya. Sudah pakai air wudhu, istiqomah 5 kali rutin pakai air wudhu, ya kan bu. Pakai air wudhu aja udah bersih. Apalagi kalau ibu rajin beli itu air zam-zam. Air zam-zam itu cuma 25.000. Ibu taruh dekat spray itu, ya kan, semprotin gitu. Bismillah. Coba gitu. Jadi nggak usah sibuk orang nak beli ini, nak beli itu juga, nak ikut ini, ikut. Kalian suka ikut-ikut, ya kan? Suka ikut. Nah, orang gaji misalnya 5 juta, kita gaji 1 juta. Nah, macam kita lah, orang kata Melayu bilang apa bu? Orang berak gajah, nah ikut berak gajah. Tamuan akhirnya koyak, sakit. Ya. Jadi jadilah diri sendiri, ya. Ya. Insya Allah, jangankan manusia, semut aja yang di dalam tanah itu sudah Allah jamin rezekinya ya bu ya, apalagi kita. Allah pasti kasih rezeki kita, ada dari Allah itu pasti ada. Yang penting kita jadi hamba Allah yang baik, jadi hamba Allah yang taat, kita lakukan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, rezeki itu pasti ada bu. Tak ada burung yang terbang sudah dijamin rezekinya. Orang lalat, apa tuh namanya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Lah nyamuk itu aja rezekinya untuk cicak, walaupun nyamuk harus mati. Itu rezeki. Jadi pasti semua udah ada rezekinya. Jadi yang dikasih rezeki itu berapapun syukuri. Jangan pernah mengeluh. Kalau sudah mengeluh ibarat kita lah, tak terima kasih kali udah dikasih gini mah. Kita sama-sama kita suka gitu kan. Kalau dikasih kita akan ngeluh, warna ini sih, syukurlah, terima kasih udah dibeliin juga. Kita bahasa kita gitu. Nah ini Allah ya bu ya. Nah itulah ibu jamaah rahmatullah. Jadi pesan saya untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah bu dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu terus menerus dilakukan, ya, kebaikan yang kontinu sifatnya. Ngaji istiqomah artinya setiap hari baca Al-Quran bu. Nggak mau habis asar, mungkin habis maghrib. Apalagi tadi Tobai bilang setiap habis sholat itu luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Saya aja jujur kadang-kadang saya yang rutinnya aja habis asar sama maghrib. Itu yang rutin. Kadang zuhur karena di sekolah ya. Habis sisa kadang itu masih nyambung ngaji anak-anak di rumah. Tapi harus ada buka bu.
Nah, coba ya. Jadi ibu-ibu semuanya bersahabat dengan Al-Quran, ngaji. Yang belum pandai ngaji, tetap ada media YouTube. Ya, ibu jangan habiskan waktu. Boleh buka Facebook, bu, boleh buka TikTok, boleh buka Instagram dan lain sebagainya boleh. Tapi luangkan waktu untuk belajar melalui media-media ya, dari TikTok, dari YouTube, dari segala macam itu, jadikan itu media pembelajaran. Jadi sekarang udah canggih, mau jadi orang pandai itu sekarang udah ya. Ya, pokoknya kita mau saja belajar. Ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, mendapat kebaikan. Jadi nasihat pada hari ini untuk kita semuanya apa Bu? Yang pertama, istiqomah. Istiqomah itu apa? Berkelanjutan ya, sesuatu hal kebaikan atau ibadah yang kita lakukan itu sifatnya kontinu dan terus menerus, tidak putus, istiqomah. Dan ingat, kita jalankan perintah Allah Bu. Kalau mau mendapatkan surga, mendapatkan rahmat Allah, mau hidupnya mulia, matinya syahid, di kuburan kita mau lapang, di akhirat nanti mendapat surga, sholat 5 waktu. Karena surga itu punya Allah. Ya Bu, punya Allah, dan Allah itu menerima surganya untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Yang tidak taat Allah nggak akan kasih. Di mana tempatnya? Ya neraka. Apakah sanggup kita di neraka Bu? Sanggup? Nggak ada yang kita sanggup. Seringan-ringannya siksa neraka itu Bu. Kalau kita dikasih sendal dari neraka, itu di kaki, tapi mendidih sampai otak di kepala di atas kita Bu. Coba na'udzubillah min dzalik, mengerikan. Sekarang ini panasnya aja semua orang di mana-mana, sampai kami di sekolah aja. Kami biasanya di sekolah itu mulai jam 7.30 sampai jam 7.45, kadang sampai jam 8 itu ada kegiatan literasi, ada kegiatan pembinaan pramuka dan lain sebagainya. Sekarang kami tiadakan masuk ke dalam kelas. Kenapa? Pagi aja jam 7 itu panasnya sudah menyengat. Ya kan? Coba sekarang ngeri. Yang dulu kita dengar di mana, daerah India yang banyak orang mati karena panasnya air laut. Sekarang kita udah rasakan panas. Wallahu a'lam Bu. Allah tuh Maha tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan. Nggak tahu. Tapi Allah selalu berikan tanda-tanda mungkin dari lewat alam, bencana alam, dan sekarang perang dunia. Ya, belum perang dunia lah. Ya, kejadian yang mendunia. Ini Allah kasih nih. Biar kita yang punya mata melihat, jangan buta. Yang punya telinga ini harus respon yang kuat, bukan peka. Punya ada rasa simpati dan empati. Allah mau lihat mana nih orang-orang yang peduli, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, mana yang mau peduli. Luangkan 1.000, 10.000, 100.000, 200.000 yang kita kirimkan, itu insya Allah menjadi investasi akhirat yang sebenarnya. Ya Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari bersama-sama kita membaca doa. Dan sebelum kita membaca doa, kita mengirimkan Al-Fatihah. Ibu-ibu, mari bersama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita diberkahi Allah, diridhoi Allah, ilmu kita bertambah. Insya Allah kita dimudahkan Allah dalam memahami setiap ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, keluarga kita insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita dicukupkan, dilapangkan, hidup kita dibahagiakan. Insya Allah segala hajat dan kebutuhan kita Allah kabulkan, dan wafat kita, mati kita mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan selanjutnya kita kirimkan Al-Fatihah dengan wasilah suratul Fatihah, dengan fadilah keutamaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi investasi kita, menjadi sumbangsih doa yang kita kirimkan untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah melindungi saudara kita yang muslim di Palestina, mobil khusus di Gaza, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kepekaan untuk senantiasa peduli dan memberikan bantuan untuk saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa saja, setelah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh Bu ya? Karena asar itu kan jam 3. Jadi kita mungkin ada sesi pertanyaan antara 5 sampai 10 menit ya. Nanti biar azan kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك على محبتك وعلى محبة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بالإيمان، اللهم اختمنا بالإسلام، اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكدنا بالاستقامة. أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على إطاعتك على محبتك وعلى محبة رسولك. اللهم سهل أمورنا وأمور ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا وسلم الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اجعل إسرائيل كأصحاب الفيل. اللهم اجعل إسرائيل كأصحاب الفيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.